Oke, baik, kita lanjutkan untuk video yang berikutnya. Jadi ini adalah video untuk digitasi ya. Untuk digitasi ini nanti saya akan bagi menjadi 5 video ya. Jadi yang pertama itu perbaikan batas administrasi, terus ada juga bagaimana membuat fitur jalan, video yang ketiga membuat fitur sungai, terus yang keempat bagaimana melakukan atau kita membuat fitur bangunan, dan yang terakhir adalah membuat fitur penggunaan lahan ya, seperti itu. Nah, nanti 5 video ini kenapa saya pisah? Karena sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kalian ketika nanti kalian ingin melakukan digitasi fitur atau objek. Jadi kalian nggak perlu nonton satu video yang panjang, tapi kalian bisa tahu ketika jalan saya nonton video yang mana, ketika sungai saya nonton yang mana, ketika bangunan saya nonton yang mana. Begitupun dengan administrasi dan penggunaan lahan, penutup lahan, maaf. Oke, nah yang pertama ini tentang penutup lahan, akan fokus bagaimana cara kita memperbaiki batas administrasi yang salah. Ya, artinya yang kurang tepat. Kurang tepatnya karena apa? Pertama, dia tidak menyesuaikan dengan batas fisik, seperti itu. Batas fisiknya apa? Bisa jalan, bisa sungai. Ya, karena biasanya itu, atau punggung gunung. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak sesuainya karena apa? Bisa ada yang kurang. Sebenarnya batas administrasi itu cakupannya lebih lebar daripada yang ada di peta. Nah, kita harus melakukan digitasi tambahan supaya batas administrasinya lengkap. Nah, di video kali ini saya akan coba mengajarkan kalian bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kebetulan untuk video kali ini saya tidak menggunakan data Sumedang, bukan karena saya nggak mau mengerjakan itu, tapi karena memang saya belum punya datanya. Ya, data yang dimaksud di sini adalah sumber data tadi, Citra ya, Citra Playdesk. Jadi agak sulit. Nah, untuk latihan ini saya akan mencoba menggunakan data yang saya punya. Jadi datanya CSRT ya, untuk wilayah di Sulawesi Selatan, salah satu wilayah di Sulawesi Selatan. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam perbaikan batas administrasi ini ada dua persepsi ya. Pertama, ketika kalian memiliki data fitur yang sudah lengkap ya, artinya sudah ada digitasi jalan, sungai, bangunan, atau penutup lahan, perbaikannya akan menjadi lebih mudah ya. Jadi kalian sudah bisa langsung memanfaatkan data yang sudah ada untuk perbaikan administrasi. Tapi kalau kalian belum punya datanya ya, kalian belum punya data fitur yang tadi ya, jalan, sungai gitu ya, kontur atau bangunan atau penutup lahan. Nah, kalian harus digitasi itu dulu, baru kalian bisa melakukan perbaikan batas administrasi. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita belum punya fitur, maka kita ketika melakukan digitasi harus sedikit lebih lebar dari wilayah yang kita apa ya? Kita akan digitasi. Contoh begini. Misal ini saya punya citra ya. Citranya seperti ini. Nah, ini batas administrasinya ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya ternyata misalnya Kelurahan Arawa ini batasnya sampai sini. Nah, ya, sampai sini. Tapi kita belum tahu ini batasnya sebetulnya sampai sini karena kita belum ngecek lapangan. Nah, buat jaga-jaga kita digitasinya lebihin sampai sini. Ya. Jadi jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Kita digitasi berlebih karena kita belum punya fiturnya, fitur pendukungnya. Seperti jalan sungai tadi. Jadi ya udah, di AOI atau di wilayah digitasinya saya lebarin. Ya, untuk Kelurahan Arawa misalnya. Jadi dilebarinnya boleh ke sini. Nah, sampai sini. Misalnya pakai ini ya, pakai fitur misalnya. Ini saya lebarin segini nih. Nah, wilayah digitasi untuk Kelurahan Arawanya. Tujuannya apa? Ya tadi cari aman. Ketika misalnya nanti saya udah tahu batasnya atau saya sudah punya fiturnya, ternyata batasnya lebih gitu ya. Seperti itu. Ini buat jaga-jaga aja tekniknya. Itu kalau kita belum punya fitur sama sekali. Tapi kalau kita sudah punya fiturnya, oke, maaf ya, tadi saya coba tambahin sedikit. Jadi ketika melakukan digitasi ya di wilayah, misalnya ini kan tadi Kelurahan Arawa ya. Kita melakukan digitasi untuk 4 fitur tadi itu di wilayah batas yang merah. Karena kita belum tahu sebenarnya batas fixnya itu yang mana.
Misalnya yang kuning ini kan, ini batas fixnya kita, tapi belum tahu nih kuning yang mana. Jadi kita digitasi di wilayah yang merah ini. Nah, tapi kalau kita sudah punya data dasarnya atau data fisiknya, kita enak. Nah, ini misalnya udah ada jalan, udah ada sungai, enak kita digitasinya. Nah, batasnya tinggal mengikuti saja jaringan jalan dan jaringan sungainya. Perairan air ya, bukan sungai, bisa irigasi dan lain sebagainya. Nah, kayak gini. Itu contohnya. Nah, jadi untuk kasus kalian, ini satu angkatan karena kalian belum punya data skala 1:5000-nya, maka yang harus kalian lakukan adalah digitasi di luar wilayah desa kalian. Jadi kalau kalian punya SHP batas desanya yang sudah diberikan nanti ya, nanti saya kasih, kalian digitnya agak sedikit lebih dari itu ya, untuk fitur-fitur 4 fitur tadi. Ya. Tapi bisa juga diakalin dengan cara misalnya kamu dan teman kamu misalnya dalam satu kelas bisa sharing datanya. Oh, ternyata misalnya nih ya. Ini kita hilangin dulu. Nah, misalnya ini teman-teman di kelompok kelurahan Batulapa misalnya dia digitasi segini ya, dia masuk ke kelurahan Arawa. Nah, terus yang kelurahan Arawa dia digitasi nggak sampai situ, tapi dia digitasi hanya sejauh ini. Nah, misalnya ya, batas yang maaf, properties. Oke, batas yang hitam. Nah, ternyata setelah dilakukan pengecekan lapangan, ada batas tambahan nih untuk kelurahan yang ini. Nah, di sini ya. Saya kasih warna ungu misalnya. Atau hijau deh ya, belum ada. Nah, hijau ini. Nah, caranya gimana? Teman yang digitasi di kelurahan merah atau di Batulapa itu ngasih datanya ke kelurahan sebelahnya. Jadi nanti yang wilayah hitam ini, nah yang wilayah ini nih, nah wilayah hitamnya nanti jadi begini nih. Nah, ikutin batas ini. Batas yang hasil merevisi dari lapangan. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. Yang merahnya gimana? Yang merahnya nanti kepotong ke sini. Jadi dia nggak ikut sampai sini lagi gitu. Cuman ada sharing data. Jadi ketika teman kamu digitasi lebih atau kelompok sebelah digitasinya berlebih dari wilayahnya dan kamu perlu bagian itu, silahkan minta. Itu teknik kedua. Bebas lah ya. Nah, itu sekedar ilustrasi aja. Tapi untuk KL ini kemungkinan kita baru bisa dapat data fixnya itu setelah teman-teman asisten atau kalian nanti ya melakukan survei ke lapangan untuk fiksasi batas desanya seperti apa ya. Oke, kita lanjut cara memperbaiki. Oke, ini ada dua kesalahan di sini. Kelurahan ini, Kelurahan Majeling Wateng, itu sebetulnya batasnya ke sini, mengikuti jalan yang ini nih. Nah, terus nyambung ke sini dan ikut batas jalan utama ini. Nah, tapi faktanya di bagian sini Kelurahan Majeling ini kosong. Sedangkan di bagian ini terambil oleh Kelurahan Lakesi. Ini adalah hal yang umum terjadi ketika memperbaiki administrasi. Ada yang kurang, ada yang berlebih. Nah, tekniknya gimana? Oke, ini asumsinya kita sudah punya semua data dasar ya, supaya jadi base untuk kita melakukan perbaikan. Nah, oke. Hal yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki Kelurahan Majeling Wateng yang terambil oleh Kelurahan Lakesi. Nah, caranya kita bisa menggunakan teknik cutting polygon. Nah, caranya seperti apa? Kita melakukan start editing dulu. Edit feature, start editing. Ini abaikan nggak apa-apa, continue saja. Oke, langkah yang kedua, kita select. Ya, kita select kelurahan yang akan kita potong. Dalam case ini Kelurahan Lakesi akan kita potong karena yang ini masuk ke Majeling Wateng. Oke, kita select. Terus kita pilih cut polygon yang ini, cut polygon tools. Oke. Nah, aktivasi atau kita aktifkan jaringan jalan line ya sampai dia muncul seperti ini. Nah, ini yang akan kita potong karena dia harusnya mengikuti jaringan jalan. Nah, supaya kalian memotongnya bagus,
kita bisa menggunakan yang namanya trace, ya. Nih, teknik menggunakan trace. Kalian cukup klik di sini, terus kalian tinggal drag mouse kalian ikutin fiturnya. Oke. Nah, nanti dia akan terpotong. Itu cara yang betul ya, cara yang baik. Tujuannya apa dengan trace? Jadi kalian tidak menghasilkan gap atau overlap polygon yang nanti akan mengganggu ketika kita melakukan analisis. Ini contoh nih, ketika saya tidak menggunakan trace, tapi saya menggunakan cut polygon biasa. Nah, oke, saya betul-betul mendigitasinya harus sesuai dengan jalan ini, dan ini sangat sulit, ya. Dia terpotong betul, tapi dia belum tentu pas pada garis jalannya, ya. Nah, beda-beda kan? Ada yang seperti ini, ada yang naik turun, ada yang di bawah. Ini kalau misalnya kita nanti convert atau kita lakukan pengecekan, dia bisa jadi ada overlap, bisa jadi ada gap. Dan pasti akan ada perbedaan antara data batas ya, batas administrasi dalam format LN yang sebetulnya mengikuti jalan dengan format AR-nya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu, makanya kita baiknya menggunakan trace. Jadi semua data mulai dari jalan, administrasi, perairan itu akan terintegrasi pada satu tempat atau pada satu lokasi yang sama. Jadi secara koordinat itu sama semua, satu segmen. Jadi kita pakai trace. Oke, tuh. Ini juga lebih gampang ya, kamu nggak usah klik-klik. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah terpotong, ya, dia sudah terpotong nih, jadi dua fitur yang berbeda nih. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan merge. Merge itu menggabungkan ya. Nah, apa yang kita gabungkan? Yang kita gabungkan adalah Kelurahan Lakesi dengan Majeling Wateng. Caranya gimana? Klik kiri di Lakesi, terus klik kiri di Majeling, terus editor, merge. Ya. Nah, sekarang kita pilih mau di merge-nya kemana? Tentu yang ini di merge ke sini kan. Nah, oke, kita klik aja. Oh, berarti kita pilih yang ini nih sebagai dasarnya yang warna hijau ini. Kalau sudah itu kita klik OK. Maka dia akan menjadi Kelurahan Majeling Watang. Oke, tapi ini belum beres karena ternyata bagian yang ini itu masih masuk ke dalam Kelurahan Majeling. Artinya ada yang bolong nih, kita harus tambahin. Caranya gimana? Caranya kita di editor tetap kita masuk ke create feature di sini. Ya, kalau editor yang nggak muncul tadi bisa kita buka di sini di tab di editor. Oke, kita create feature, kita klik admin, kita pilih auto complete polygon. Ya. Nah, auto complete polygon tetap kita harus cek dulu data dasarnya harus ada di sini karena dia ngikutin jalan kan. Nah, caranya gimana? Pakai T-Res lagi. Nah, kita klik di sini, ikutin irigasinya. Nah, ini boleh di zoom ya. Masukin ke jalan. Oke, pastikan dia harus tertutup. Jadi titik awal sama titik akhir itu harus ketemu. Nah, dia akan lahir sebuah fitur baru di sini ya. Nih. Nah, dia ada fitur baru di sini. Nah, tapi fitur ini belum mempunyai identitas. Dia masih kosong karena baru kita digitasi. Nah, caranya gimana? Ya kita merge antara ini sama yang baru. Kita merge. Tentu kita pasti pilih yang bawah kan. Nah, jadi Kelurahan Majeling Watengnya lengkap. Nah, itu dua case utama ketika kita memperbaiki batas administrasi ya. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, yang lebih bisa kita potong, yang kurang harus kita tambah. Logika sederhananya seperti itu. Tapi perlu diperhatikan sama kalian, ketika memperbaiki batas administrasi, kita harus punya fitur ya atau sumber data yang memang capable untuk melakukan perbaikan ini. Kalau enggak, analisisnya akan menjadi berantakan, terus data batas administrasi, baik line atau garis, jalan, perairan, bangunan hingga penutup lahan itu tidak akan seragam. Ada pergeseran geometris. Akibatnya peta yang dihasilkan juga kurang baik. Oke, ini sekilas untuk perbaikan batas administrasi. Selanjutnya kita lanjut dengan video melakukan digitasi transportasi LN dan AR. Terima kasih.